Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Makfiro dari kelas B Kimia Fisik jurusan Teknik Metalurgi 2019 FT Untirta. Sekarang akan mempresentasikan materi kimia fisik yaitu proses pada permukaan padat bagian 2, yaitu katalis heterogen dan proses pada elektroda. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Salah satu jenis katalis adalah katalis heterogen. Katalis heterogen yaitu katalis yang memiliki fase berbeda dengan reaksi dalam reaksi yang dikatalisisnya. Katalis heterogen biasanya digunakan pada suhu dan tekanan tinggi. Umumnya, katalis heterogen berupa zat padat yang terdiri dari logam atau oksida logam. Keuntungan penggunaan katalis heterogen adalah katalisnya dapat dipisahkan dengan penyaringan dari produk bila reaksi telah selesai. Suatu reaksi yang menggunakan katalis disebut reaksi katalis, dan prosesnya disebut katalisme. Ada dua macam katalis, yaitu katalis positif atau katalisator yang berfungsi mempercepat reaksi, dan katalis negatif atau inhibitor yang berfungsi memperlambat laju reaksi. Katalis bekerja dengan membentuk senyawa antara atau dengan menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Secara umum, proses suatu reaksi kimia tanpa penambahan katalis yaitu sebagai berikut. Zat A dan zat B bereaksi menjadi senyawa AB. Reaksi ini berjalan secara lambat. Namun dengan adanya katalis C, maka terjadilah reaksi. Zat A bereaksi dengan katalis C menjadi senyawa AC. Kemudian senyawa AC direaksikan dengan zat B menjadi senyawa ABC. Kemudian senyawa ABC akan bereaksi menjadi senyawa AB dan katalis C. Kemudian terdapat dua penjelasan mekanisme katalis heterogen. Pertama, mekanisme katalisis heterogen menurut Langmuir-Hinshelwood yaitu sebagai berikut. Pertama, atom A dan B teradsorpsi ke permukaan katalis. Setelah itu, atom A dan B berdifusi melalui permukaan. Lalu kedua atom berinteraksi satu sama lain. Kemudian sebuah molekul terbentuk dan terjadi desorpsi. Kedua, mekanisme katalisis heterogen menurut Riedel yaitu sebagai berikut. Pertama, atom A diadsorpsi oleh permukaan katalis. Kemudian, atom B lewat, kemudian berinteraksi dengan atom A yang ada di permukaan katalis. Lalu atom A dan B saling berinteraksi satu sama lain. Dan kemudian, sebuah molekul terbentuk dan terjadi desorpsi. Selanjutnya yaitu aktivitas katalis. Aktivitas katalis tergantung pada kekuatan kemisorpsi di mana kemisorpsi adalah adsorpsi kimia, seperti yang ditunjukkan oleh kurva gunung berapi di samping. Pola perilaku ini menunjukkan bahwa aktivitas katalis mula-mula harus meningkat dengan kekuatan adsorpsi dan kemudian menurun. Katalis yang paling aktif adalah yang terletak di dekat puncak gunung berapi. Kebanyakan logam aktif adalah yang terletak dekat dengan bagian tengah blok D pada sistem periodik unsur. Lapisan ganda listrik atau electrical double layer adalah hasil dari variasi potensial listrik di dekat permukaan struktur yang muncul pada permukaan suatu benda bila terpapar cairan. Lapisan ini berbentuk dua lapisan muatan paralel yang meliputi objek benda yang tercelup tersebut. Lapisan pertama, muatan permukaan, baik positif atau negatif, terdiri dari ion yang terabsorpsi pada benda karena adanya interaksi kimia. Lapisan kedua terdiri dari ion yang tertarik ke muatan permukaan melalui gaya Coulomb dan menyelubungi lapisan pertama secara elektrik. Terdapat 5 model lapisan ganda elektrik. Yang pertama adalah model Helmholtz. Helmholtz menunjukkan bahwa lapisan ganda listrik atau DL pada dasarnya adalah sebuah dielektrik molekul dan dapat menyimpan muatan secara elektrostatis. Dari gambar tersebut diperoleh bahwa tegangan dekomposisi elektrolit, muatan yang tersimpan berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan. Hal ini memperkirakan kapasitansi diferensial adalah konstan dan tidak tergantung dari densitas muatan, tergantung pada konstanta dielektrik dari pelarut elektrolit dan ketebalan lapisan ganda. Lalu model Gouge-Chapman. Berdasarkan model pertama, kapasitansi tidaklah konstan dan tergantung pada potensial dan konsentrasi ion.
Model Gould-Chapman membuat perbaikan yang signifikan dengan memperkenalkan model difusi. Dalam gambar ini ditunjukkan bahwa model Chapman menyatakan bahwa distribusi muatan adalah fungsi jarak dari permukaan. Model Gould-Chapman gagal menjelaskan lapisan ganda listrik bermuatan tinggi. Dalam model CERN, sebagian ion mematuhi elektroda seperti yang disarankan oleh Helmholtz, memberikan lapisan Stern internal, sedangkan sebagian lainnya membentuk lapisan difus Gould-Chapman. Lalu keempat yaitu model Graham. Model Graham mengubah model Stern. Ia mengusulkan bahwa beberapa spesies ionik atau spesies tidak bermuatan dapat menembus lapisan Stern, meskipun jarak terdekat dengan elektroda biasanya hanya ditempati oleh molekul pelarut. Hal ini bisa terjadi jika ion kehilangan shell solvasi mereka ketika mereka mendekati elektroda. Model ini mengusulkan adanya 3 wilayah, yaitu bidang Helmholtz dalam atau IHP, bidang Helmholtz luar atau OHP, dan lapisan difus yang berada di sisi luar bidang luar Helmholtz. Kemudian yang terakhir ada model Bockris-de-Vantan-Muller. Model BDM adalah model yang paling umum digunakan saat ini. Molekul pelarut seperti air memiliki keteraturan yang tetap terhadap permukaan elektroda. Lapisan pertama molekul pelarut memiliki keseragaman orientasi yang kuat terhadap medan listrik, bergantung pada jenis. Bidang Helmholtz dalam melewati pusat-pusat molekul-molekul tersebut. Secara spesifik, sebagian ion yang terabsorpsi, sementara sebagian ion lainnya terlarut. Ion yang terlarut, elektrolit, berada di luar bidang Helmholtz dalam. Bidang luar Helmholtz melalui pusat-pusat ion ini. Lapisan difus adalah wilayah luar OHP. Selanjutnya adalah kepadatan arus pada elektroda. Kepadatan arus atau J adalah arus listrik yang mengalir melalui suatu daerah elektroda dibagi dengan luas daerah tersebut. Arus adalah laju aliran muatan, jadi kerapatan arus mewakili aliran sekitar 10 mikromol elektron per detik per sentimeter persegi. Kepadatan arus adalah ukuran laju proses transfer depan yang terjadi pada elektroda. Densitas arus pada elektroda diekspresikan oleh persamaan Buttel-Volmer. Persamaan Buttel-Volmer menggambarkan bagaimana arus listrik pada suatu elektroda yang bergantung pada potensial elektroda yang terdapat reaksi katodik atau reduksi dan anodik atau oksidasi yang terjadi pada elektroda yang sama. Pada overpotensial yang tinggi, persamaan Buttel-Volmer menyederhanakan persamaan Tafel, yaitu E dikurang E min Q sama dengan A min B log IC, di mana A dan B adalah konstanta yang disebut Tafel equation constant. Persamaan Tafel atau plot Tafel adalah plot logaritma densitas arus terhadap potensi berlebih. Rumusnya yaitu N sama dengan A plus B log I, di mana N sama dengan overpotensial, I sama dengan rapat arus, A dan B adalah konstanta Tafel. Penerapan dari hal tersebut yaitu voltametri. Voltametri adalah studi tentang arus melalui elektroda sebagai fungsi dari perbedaan potensial yang diterapkan. Efek polarisasi konsentrasi adalah meningkatkan overpotensial mengarah ke tidak ada peningkatan lebih lanjut dalam arus, merupakan solusi dari masalah difusi spesies ke arah elektroda dari bulk lambat dan dapat menjadi penentu laju. Polarisasi konsentrasi penting dalam interpretasi voltametri. Pengukuran arus melalui elektroda sebagai perbedaan potensial yang diterapkan diubah. Dalam voltametri linear sapuan, arus diukur karena perbedaan potensial yang diterapkan meningkat secara linear dengan waktu. Dan yang terakhir yaitu perbedaan potensial Galvani. Perbedaan potensial Galvani adalah perbedaan potensial antara sebagian besar elektroda logam dan sebagian besar larutan. Perbedaan potensial antara logam curah dan larutan curah adalah perbedaan potensial Galvani, di mana delta P sama dengan Pm dikurang Ps. Jika elektroda adalah bagian dari sel yang tidak diambil arusnya, beda potensial Galvani dapat diidentifikasi dengan potensial elektroda. Namun, nilai delta P dapat diubah sesuka hati dengan penerapan perbedaan potensial listrik eksternal ke sel, dan ketika sel menghasilkan arus, beda potensial pada antarmuka elektroda atau elektrolit juga berubah dari nilai arus nolnya. Dalam kerja sel galvanik, kelebihan potensial menyebabkan perbedaan potensial yang lebih kecil,
dalam sel galvanik yang bekerja atau yang tidak seimbang terhadap potensi eksternal, kelebihan potensial mengarah ke sel yang lebih kecil potensial daripada di bawah kondisi nol saat ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.